Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semua para master dan para guru di seluruh Indonesia? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk teman-teman teknisi yang di luar sana sedang menunggu pertandingan big match antara Indonesia melawan Maroko ya. Jadi silakan ambil TV 2, yang satu nyalain bola, yang satu nyalain channel Aztec. Ya, malam ini saya hadir kembali bersama dengan Pak Budi Aztec ya, Pak Budi Aztec Skematik. Dan beliau ini juga kemarin baru saja mendapat musibah ya Pak Budi ya. Jadi baru balik juga pulang kampung dan masih disempatkan konsisten untuk selalu hadir di episode 9 malam ini. Teman-teman ya yang baru bergabung, ya memang kita juga baru mulai, mohon maaf sebelumnya agak sedikit terlambat ya. Jadi bukan karena internet di rumah Anda yang slowly, memang karena kita juga baru mulai. Dan untuk malam ini saya baru hadir berdua dengan Pak Budi. Mungkin nanti akan menyusul bintang tamu kita ya. Dan mudah-mudahan bisa hadir gitu ya, karena yang seperti kita sampaikan sebelumnya, ada Ko Hawkins, ada Kang Denny ya, dan ada Bang Ilham ya. Jadi satu hal, mereka itu beliau baru saja selesai acara di Medan Sumatera Utara ya. Jadi mungkin masih kelelahan ya, atau masih dalam perjalanan, still on the air. Jadi harap maklum. Tapi itu tidak menurunkan semangat kita ya untuk selalu berkarya dan memberikan yang terbaik buat teman-teman teknisi pada malam ini. Oke. Sebelum kita menonton pertandingan antara Indonesia dan Maroko ya, saya akan bertanya kepada Pak Budi, kira-kira apa kiranya materi kita untuk malam ini. Apakah masih seputar dengan USB atau ada materi yang lain Pak? Gimana Pak Budi? Untuk malam ini, sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ciko ya. Selamat malam. Untuk pertanyaan dari Pak Ciko tadi, untuk malam ini seperti yang tadi disampaikan, sepertinya agak kurang sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Seperti yang alasannya seperti tadi yang dijelaskan. Jadi di episode 9 ini lebih kayaknya saya lebih akan mencoba ini Pak, karena saya pantau juga ini masih banyak yang belum memahami bagaimana cara menggunakan Orion. Seperti itu, seperti ada pertanyaan bagaimana masalah penggunaan kategori integrated circuit, kemudian kategori-kategori yang lainnya ataupun fitur-fitur yang lainnya seperti itu. Jadi ya seolah-olah di episode 9 ini kita akan coba kilas balik dulu ke episode pertama atau episode kedua, dan saya yakin juga di episode keempat kelima mungkin tidak ada yang mengikuti dari awal mungkin Pak ya, kayak gitu. Jadi lebih coba untuk saya akan menjelaskan kembali tentang bagaimana cara memanfaatkan fitur yang ada di Orion, seperti itu Pak. Oke. Ya, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi ya. Wait. Ada yang mau ngopi sebentar. Ini kita bacain dulu nih biar enak nih rasanya nih.
Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi ya. Jadi malam ini akan diselingi berupa edukasi mengenai penggunaan hashtag skematiknya ya, Orionnya. Jadi apa namanya, sebentar lagi sebenarnya kita akan rilis versi terbaru dengan fitur, tentunya fitur penambahan fitur baru ya. Cuman ya nanti kita coba infokan ya, kita coba apa namanya, kita coba edukasi ke teman-teman ya, fitur-fitur apa itu. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah pakai ya, sepertinya sih sudah terbiasa ya cara menggunakan Orion, tapi tidak tertutup kemungkinan dari teman-teman masih belum tahu nih gitu ada cara menggunakan fitur-fitur dari Orion itu. Nah, khususnya yaitu seperti bitmap, kemudian apa Pak Budi ya, skematik. Jadi memang fungsi dari fitur dari Orion ini sendiri berbeda ya daripada exe-exe yang lain seperti itu. Jadi salah satunya adalah keunggulan dari kami yaitu fitur mengcombine antara beberapa file atau konten ya, yaitu terhubung satu dengan yang lainnya ya. Jadi contoh seperti skematik ya, PDF dengan PDF, kemudian guidelines atau hardware solution dengan PDF atau bitmap dengan guidelines ya, seperti itu. Jadi keunggulan kami adalah terhubung ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi entah itu netname, apa namanya, daripada IC-nya itu sendiri. Dan sepengetahuan saya, mohon maaf, di tempat lain atau di Excel lain itu belum ada yang seperti ini. Begitu ya. Jadi itu salah satu yang kami bisa ya seperti itu, yang bisa kami suguhkan ya, perbedaan dari fitur tersebut. Oke, untuk yang pertama mungkin apa Pak Budi yang bisa langsung disampaikan. Jadi kita ublek-ublek aja langsung gitu. Ya. Untuk yang pertama, saya ingin mencoba mengulang kembali tentang isi dari guideline ya, isi dari guideline. Misalkan di sini, ini kebetulan begini ya Pak Ciko ya. Kita juga di sini selalu stay up to date, baik terutama untuk penambahan tipe-tipe ya Pak ya, penambahan tipe-tipe dan juga berusaha memenuhi request-request tipe yang kawan-kawan harapkan ya. Dan di sini juga seperti ada catatan yang kami miliki gitu ya, bahwa teman-teman pernah request seperti Oppo R5, kemudian Realme 9, kemudian Huawei Y6P, Meizu, kemudian Xiaomi tablet Mi Pad 2 seperti itu. Nah, alhamdulillah itu sudah bisa kami penuhi. Walaupun masih banyak request teman-teman, request tipenya masih proses gitu ya. Seperti yang terbaru kalau nggak salah dari Guru M. Arazi ya, request Huawei Vivo Y berapa kalau nggak salah itu ya. Y22 itu ya, lagi masuk dapur rekaman. Jadi insya Allah minggu ini langsung kita rilis gitu. Udah dibedah sih, udah lagi diukur-ukur pakai meteran. Jadi sabar aja, paling minggu ini insya Allah langsung dikeluarin. Dan kalau nggak salah juga di sini kita lagi menyiapkan juga iPhone ya Pak ya, iPhone ya. Jadi, iPhone 13 dan 14. Jadi kita lagi garap 13 dan 14 full ya, 4 tipe masing-masing. Jadi kurang lebih total 8 tipe. Ya. Jadi nanti teman-teman harap bersabar, kekurangan ataupun request dari teman-teman sesegera mungkin akan kami produksi gitu ya. Baik dari brand menggunakan OS Android ataupun OS iPhone seperti itu.
Oke, kita coba di sini kalau waktu di awal-awal sudah dijelaskan ya bahwa struktur smartphone ini di sini isinya adalah berupa brand, kemudian di dalam brand ini nanti ada tipe gitu ya. Misalkan di sini kita buka tipenya Infinix ya. Nah, di dalam isi dari brand itu ada tipe. Nah, di dalam tipe ini macam-macam ya. Di sini kalau yang lengkap full, contohnya di sini ada guideline yang simbolnya seperti ini, kemudian ada simbol yang seperti ini berarti ini PDF, dan simbol seperti ini berarti bitmap atau PCB ya. Nah, ini berarti contoh tipe yang lengkap ya. Lengkap ada guideline-nya, ada skematik, dan ada bitmap. Nah, kalau yang seperti ini berarti baru ada skematiknya. Untuk bitmap dan guideline-nya belum ada, seperti itu ya. Itu tentang struktur yang ada di dalam ini ya, smartphone, seperti itu. Nah, misalkan di sini coba akan saya buka Huawei Y6P ya, kalau nggak salah ini ada requestan dari, kalau nggak salah di bulan Oktober ya, Huawei Y6P. Ya. Nah ini, dan ternyata Huawei Y6P ini belum bisa kami lengkapi baik skematiknya ataupun bitmapnya. Baru kami menghadirkan guideline-nya ya. Nah, ini penampakan dari contoh Huawei Y6P yang teman-teman ada yang request gitu ya. Kemudian ada tipe-tipe yang lainnya. Nah, tentunya di sini setelah tipe tersebut teman-teman request dan kami produksi, di sini kami upayakan untuk kategorinya itu full ya. Dan umumnya seperti yang teman-teman pernah lihat di tipe-tipe sebelumnya atau di brand-brand sebelumnya, yang dikatakan kategori full ini berisikan seperti ini gitu ya. Nah, seperti yang dijelaskan juga waktu di episode di awal, bahwa semua kategori yang ada di tipe ini sebetulnya dia kalau kita klasifikasikan ada beberapa klasifikasi ya, yaitu ada yang disebut dengan kategori pendukung. Seperti di sini kalau lihat di sini ada kategori CPU voltage. Nah, ini salah satu kategori pendukung. Kemudian ada dioda voltage drop. Kemudian ada kategori pendukung yang berikutnya di sini integrated circuit. Kemudian ada input output voltage ya. Ini salah satu kategori pendukung. Nah, kalau yang lainnya di sini sifatnya adalah kategori yang berfungsi sebagai guideline ya, sebagai panduan seperti itu. Kemudian ada juga tipe yang kemarin telah kita penuhi requestnya, kalau nggak salah Realme 9 ya. Coba saya lihat dulu. Nah, ini Realme 9. Salah satu tipe yang kawan-kawan request ya. Nah, si Realme 9 ini ternyata di sini ada temannya yaitu bitmap. Tetapi kalau untuk skematiknya setahu saya dari pabrikannya atau dari vendornya masih belum tersedia ya. Seperti itu. Jadi hanya baru bisa guideline sama bitmapnya seperti itu. Kemudian mengenai isinya juga sama ya umumnya ya. Di sini kategorinya full, di sini ada seperti ini. Kemudian nanti ada klasifikasinya untuk kategori pendukung seperti tadi contohnya dijelaskan, ada CPU voltage, kemudian ada dioda, ada integrated, ada input output ya. Seperti itu. Nah, jadi umumnya sama ya. Nah, ini mungkin di sini saya ingin mencoba menyampaikan atau mencoba untuk menyamakan persepsi ya. Misalkan di sini saya ambil contoh kategori guideline ya. Misalkan di sini kategorinya LCD ya. LCD di Realme 9 ataupun LCD di Huawei Y6P gitu ya. Seperti itu. Nah, di kategori LCD Huawei Y6P ini gitu ya. Tentunya di sini kalau teman-teman lihat di sini ada IC yang terbuka ya. Nah, ini IC-nya ya. Kemudian di sini ada sebuah konektor ya.
dan yang lain, dan sini juga, nah ini ada IC-nya juga ya. Berarti bisa kita simpulkan untuk kategori LCD ini dia melibatkan 2 buah IC, ini yang satu, kemudian ini yang kedua, dan 1 buah konektor. Nah, umumnya kan seperti itu ya yang namanya kategori LCD itu. Nah, ini konektor sebagai komponen atau media yang menghubungkan antara komponen eksternal yaitu berupa LCD dengan komponen internal dengan si mainboard atau PCB. Setelah terhubung konektor di sini terhubung ke 2 buah IC. Nah, ini ada IC-nya gitu ya. Bisa teman-teman buka di integrated circuit ya. Ini profilnya apa gitu ya. Nah, ini part kodenya sesuai dengan yang tertera tulisannya di IC. Tulisannya di sini adalah loop ya. Ini nama marking IC-nya seperti itu. Kemudian kita kembali ke kategori LCD. Nah, di sini juga melibatkan IC ini. Tentunya teman-teman sudah tahu ya, ini adalah CPU atau SoC. Nah, cuman di sini kita klik integrated circuit. CPU-nya di sini menggunakan pabrikan dari MediaTek dengan kode serinya MT6762V seperti itu. Nah, berarti di sini kalau kita perhatikan untuk analisa dan gate line permasalahan LCD di Huawei Y6P khususnya di sini melibatkan SoC, melibatkan IC display ini ya dan konektor seperti itu. Jadi di sini mengarahkan kepada komponen tersebut sebagai langkah analisa ya. Kemudian sekarang kita coba di Realme 9. Ini kategori LCD juga. Ketika diklik di sini, nah ini tentunya teman-teman juga sudah tahu ini merupakan SoC atau CPU. Kalau kita klik di kategori integrated circuit, nah di sini dia menggunakan pabrikannya dari Qualcomm ya, dengan seri SM6225 seperti itu. Ini baru kita menemukan 1 buah IC. Kemudian kita cek lagi, ini konektornya ya. Terus ini IC-nya. Nah, berarti di sini melibatkan, di sini untuk tegangan kerjanya karena di sini jenisnya AMOLED ya, berarti sudah terhubung di sini. Nah, berarti yang tadi yang LCD ini yang berkaitan dengan data dan kontrol ya. Ini jalur data dan ini kontrolnya. Kemudian untuk tegangan kerjanya di sini dijelaskan di kategori AMOLED. Nah, AMOLED di mana IC-nya yang ini gitu ya. Kita lihat di integrated circuit SM3010A. Nah, ini juga sebagai bahan koreksi nih. Ternyata di kategori integrated circuit si IC yang bertugas untuk di kategori AMOLED ini ya tidak tidak terseleksi lah gitu ya. Ini sebagai bahan-bahan revisinya gitu ya. Nah, berikutnya saya akan coba di tipe yang lain ya. Tipe yang lain. Misalkan saya akan cari di sini brand Infinix ya. Infinix misalkan di sini Smart 6. Kita akan coba compare masih di kategori yang sama gitu ya. Nah, ini sudah terbuka otomatis langsung ke kategori LCD ya. Kategori LCD. Di sini sama melibatkan SoC atau CPU ya. Di sini kalau kita lihat di integrated circuit dia menggunakan pabrikannya dari Spectrum ya. Kodenya SC9863A. Kemudian kembali ke kategori LCD. Nah, di sini ada sebuah IC ya. Di mana dia bertugas mengeluarkan tegangan. Tegangan yang bersumber inputnya dari pibat dan outputnya di sini ada 2 buah net lamp ya.
Ada 2 buah tegangan yaitu LCM API DD dan LCM API EE. Dan dia masuk ke konektor. Kemudian untuk jalur data dan kontrolnya dia terhubung ke SOC. Ya. Dan di sini juga melibatkan satu buah IC lagi ini, ya. Dia mengeluarkan tegangan VDD 1V85. Kita cek profil IC-nya. Nah ini adalah IC powernya ya, atau main powernya dengan kode SC2721G. Kalau teman-teman ingin memastikan dia ini profilnya apa ya, setelah mengetahui kode serinya, di keyboard tinggal tekan kontrol, kemudian klik seperti ini, dia akan muncul. SC2721G ini merupakan main PMIC, gitu ya, seperti itu. Dan di sini dijelaskan persamaannya ditemukan di Realme Narjo, kemudian Infinix Smart 6 yang ini sendiri maupun yang lainnya, seperti itu. Smart 6, kemudian Realme 9, Huawei Y6P, ya. Dan juga kita coba ke tipe yang lainnya lagi. Ya. Misalkan di brand Oppo ya. Di brand Oppo yang kemarin baru rilis itu F1F ya, kalau nggak salah. Ya, F1F. F1F. Ya. F1F, kemudian ada lagi atau coba kita brand yang lain ya. Ya, itu kalau ada folder di samping kanannya ada tanda biru, itu tandanya ada file yang baru kita upload di folder itu. Ya, jadi ya sedikit mulai membiasakan aja teman-teman pada saat ada tombol biru tuh di kanannya. Itu ada file yang memang kita baru upload di situ, entah skematik, bitmap ataupun guideline gitu. Betul. Nah ini satu lagi Vivo itu P23 ya, Vivo P23 5G. Nah, coba kita cari ya. Nah ini P23, nah yang ini. P23 ya. Nah, siapa nih? Oh, Wahyu tuh. Ini juga sama ya untuk LCD-nya. Untuk kategori Wahyu, lagi Wahyu ya. Untuk kategori LCD di sini ini SOC-nya ya. SOC-nya di sini menggunakan MediaTek ya, MT6877. Kemudian yang lainnya belum ya. infoin lagi. Nah, di sini ada IC juga yang terbuka ya. Nah, ini IC-nya dia mengeluarkan tegangan PDD 2P8 dan PDD 1P8. Kita cek di integrated circuit ya. Nah, ini chip IC-nya menggunakan MediaTek dengan seri MT6360. Coba kita cek dulu, penasaran. Ini profilnya IC ini apa gitu ya. Tekan kontrol. Oh, di sini keterangannya adalah IEPMIC ya. IEPMIC itu dia bisa berfungsi sebagai IC power juga atau disebut dengan mini power. Kemudian tetapi dia juga di dalamnya bisa mengeluarkan tegangan untuk kebutuhan LCD, kemudian untuk lampu flash dan lain sebagainya ya. Gitu. Oke, misalkan begini ya. Di sini saya ingin mencoba untuk menyampaikan cara atau berbagi style atau cara ya. Bagaimana di sini mengkombinasikan suatu permasalahan, misalkan permasalahan kategori LCD dengan fitur-fitur yang ada di sini, gitu ya. Contohnya misalkan di sini permasalahannya itu adalah permasalahan LCD, kita ingin tahu profil IC-nya itu yang terlibat apa saja, gitu ya. Nah untuk IC yang terlibat atau komponen yang terlibat, di sini terutama komponen aktifnya, gitu ya, yaitu adalah IC yang terbuka seperti ini. Ini satu. Kemudian kita ikutin jalur-jalurnya, misalkan jalur yang atas ini, gitu ya. Nah ini langsung masuk ke konektor. Langsung masuk ke konektor yang warna hijau sama ini ya. Atau nama netemnya DSI_TE dan LCM_reset, dia datangnya dari SOC ya, yang ini. Kemudian yang ini juga sama ya.
langsung tertuju ke konektor. Itu keterlibatan IC SoC ya, atau CPU gitu ya. Kemudian yang ini ada IC yang bertugas setelah dia mendapatkan input dari PCs ya, dia mengeluarkan dua buah tegangan namanya API DD LCM dan API EE LCM. Kemudian masuk ke konektor. Nah, jadi kita sudah tahu nih bahwa bahwa komponen aktif yang terlibat dalam permasalahan LCD yaitu IC SoC dan IC display-nya beserta konektornya seperti itu. Nah, misalkan di sini kita ingin tahu ya, setelah kita mengetahui komponen yang terlibat, profil IC-nya apa, profil IC tersebut apa saja ya. Tentunya teman-teman di sini seperti yang tadi dijelaskan, tinggal klik kategori integrated circuit ya. Si IC ini yang terkait dengan LCD, profilnya atau kode serinya adalah MT6762V, di mana dia profilnya adalah chipset SoC ya, seperti ini. Nah, kalau ingin tahu profilnya, kemudian teman-teman juga bisa cek nanti persamaannya dia di tipenya apa saja gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita kembali ke kategori LCD ya. Ada IC ini ya. IC ini dimana kalau kita cek di kategori integrated circuit, marking IC-nya atau nama kode seri IC-nya adalah loop ya. Itu kita juga bisa kita cek ya. Loop ini disebut juga dengan LCD bias profilnya, dan ini persamaannya bisa teman-teman temukan di yang lainnya. Jadi sebelum teman-teman melakukan mencari atau membeli IC-nya, teman-teman bisa membuka juga, mencari-cari di stok kanibalan mesin yang teman-teman punya gitu ya. Siapa tahu dapat ya sebelum melakukan pembelian atau perbelanjaan seperti itu. Nah, itu dari sisi setelah IC apa aja yang terlibat, kemudian profilnya seperti apa yang kita dapatkan informasi ya, kode IC-nya apa segala macam. Berikutnya, nah di sini teman-teman tinggal kita klasifikasi ya jalur-jalur yang masuk ke konektor ini ya. Nah, terutama yang kaki yang di bawah ini, kita lihat di sini net name-nya ya, atau nama jalurnya ada TDP2, TDN2, ini P ini berarti positif ya. Jalur data positif 2, jalur data negatif 2, ini TDP1 itu anggap aja jalur data positif 1, jalur data negatif 1 dan seterusnya. Ini masuk ke dalam jalur area digital. Dan jalur area digital ini khususnya dia berkomunikasi dengan SoC atau CPU ya. Nah, kemudian di sini kita lihat yang atas juga ini namanya DSITE dan LCM reset. Ini adalah klasifikasinya adalah kelompok jalur kontrol, ya, kontrol dan reset. Nah, di sini ikutin jalurnya. Dan dia terhubungnya ke SoC ya, CPU. Jadi CPU di sini tugas utamanya adalah mengelola jalur data digital yang ini dan kontrol serta reset. Jadi dia tidak berurusan dengan tegangan ya, berurusannya seperti yang tadi dijelaskan. Berikutnya, nah di sini ada sebuah IC, tadi namanya adalah loop ya. Di sini tugasnya dia mengeluarkan dua buah jalur. Di sini dua buah tegangan ya. Yang pertama API DD LCM dan API EE LCM. Seperti itu, sumbernya dari ini. Dan satu lagi di sini tegangan PIO 18 PMU ya. Kita ikutin jalurnya. Nah, sumbernya dari IC ini ya. Ini kita lihat di integrated circuit MediaTek MT6357 CRP, seperti teman-teman ketahui ini adalah profilnya main PMIC atau IC power utama ya, seperti itu. Hati-hati di sini, kami di sini ada penyebutan main PMIC dan ada sub PMIC. Kalau main PMIC ini berarti IC power utama, kalau sub PMIC ini adalah bagian dari IC power, tapi biasanya dia itu eksternal dan fungsinya sama, dia mengeluarkan tegangan ya, tetapi sumbernya, tapi keberadaannya tidak berada di sini, seperti itu. Ada main PMIC, ada sub PMIC. Nah, itu mengenai pengelompokan jalur ya. Ada jalur data digital,
ada jalur kontrol reset dan ada jalur tegangan. Nah, untuk jalur tegangan di sini ada PIO 18 PMU dan ini ada tegangan APDD LCM dan APE LCM seperti itu. Sudah 3 nih Pak Ceko ya. Pertama, komponen yang terkait dalam kategori LCD itu apa saja? Tadi sudah disebutkan. Kemudian profil IC-nya apa saja? Yang ketiga, pengelompokan jalur. Nah, yang keempat, di sini ada kategori dioda voltage drop. Jadi caranya tinggal seperti ini aja gitu ya. Teman-teman dekatin ya jalurnya ke konektor. Nah, misalkan ini kaki pinnya ya. Nama jalurnya TDP 2 atau data positif 2 gitu ya. Ini nilai diodanya harus berapa sih gitu ya. Nah, di sini tinggal klik aja 0518 ya. Nilainya seperti ini. Kemudian jalur yang ini juga sama ya. Yang ini adalah nama net name-nya jalur data negatif 2 atau TDN 2 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi teman-teman sambil menzoom gambar ini bisa juga teman-teman berpindah kategori ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, ini ada salah satu ini ya, nilai dioda yang di jalur yang di atas ini. Misalkan yang APE LCM, kakinya di sini ya, kaki pinnya, kemudian kita klik kategori dioda voltage, nilainya di sini OL. Ya. Coba teman-teman kita bedakan ya nilai OL di sini dengan nilai OL yang di sini. Teman-teman sudah tahu mungkinnya kalau OL itu ibaratnya seolah-olah tidak ada nilai atau seolah-olah seperti jalurnya putus ya. Nah, tetapi OL yang di sini, yang di jalur LCD, yang di net name-nya APE LCM dengan nilai OL yang tadi di sini ya, masalah. Nah, yang ini jelas beda. Nah, kalau OL yang ini adalah murni jalurnya terputus, tidak nyambung kemana-mana. Tetapi kalau OL yang ini ada pengertian lain, gitu ya, seperti itu. Nah, ini khususnya di jalur APE LCM. Ya. Tetapi kalau yang APDD ini ada nilai. Nah, nilainya ini ya 0,636. Berbeda ya dengan yang APE LCM. Nah, sekarang saya akan coba ya net name APE LCM ini di kategori LCD yang lainnya, misalkan di Realme 9. Kita buka kategori LCD ya. Nah, di sini namanya kategorinya ada di AMOLED ya. Ada di AMOLED. Ini namanya bukan APDD tapi sebetulnya sama, tapi di sini namanya LPDD atau LPSS. LPSS. Coba saya klik dioda voltage drop-nya. AMOLED. Kemudian LPDD. Ya. Karena ini kategorinya AMOLED jadi tidak sama ya. Coba yang berikutnya misalkan P23 ya. Biasanya ada dua tegangan yang berbeda gitu ya. Nah, ini kalau di AMOLED sama-sama ada LAPDD, LPSS, LPDD dan ini sambungan yang ini ya. Intinya begini, kalau untuk API LCM ini nilai OL ini, jadi teman-teman jangan dianggap berarti ini adalah putus jalur gitu ya. Ya, tetapi coba teman-teman nilai OL ini akan keluar jika instalasi probe ampermeternya setelah disetting di fitur dioda mode ya. Probe merah di ground, probe hitam ke sini, nilainya harus OL. Tetapi seperti yang tadi saya jelaskan, nilai OL ini bukan berarti nilai OL yang sama seperti ini. Kalau nilai OL ini berarti dia jalurnya putus, tidak nyambung kemana-mana. Nah, tetapi kalau untuk yang jalur OL yang ini, nilai OL ini di jalur yang tadi
di jalur APE LCM ini, ketika kawan-kawan ukur nilai dioda mode-nya dengan instalasi seperti tadi nilainya OL itu berarti benar ya. Tetapi di sini coba teman-teman untuk memastikan jalurnya tidak putus, coba polaritas probe-nya dibalik ya. Yaitu probe hitam diletakkan di ground, probe merah diletakkan di kaki ini. Yang benar akan muncul nilai. Gitu. Tapi kalau yang nilai OL seperti ini mau dibalikin, polaritas jarum probe-nya tetap bolak-balik pasti OL. Ini memang jalurnya dia terputus. Gitu ya. Nah, itu yang tadi saya jelaskan adalah mungkin ingin coba berbagi style cara untuk menganalisa dengan memanfaatkan kategori-kategori pendukung di sini, ya, baik kategori dioda voltage drop, kemudian kategori integrated circuit. Berarti dalam menganalisa, contohnya di kasus kategori LCD ini kita melibatkan dua kategori pendukung, kesimpulannya seperti itu ya, yaitu dioda voltage drop untuk mengetahui nilainya, ya. Kemudian memanfaatkan kategori integrated circuit untuk mengetahui profil IC-nya apa gitu ya, seperti itu. Itu salah satu memanfaatkan kategori yang ada ya. Jadi teman-teman di sini bisa melakukan atau cara mungkin yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan membantu begitu ya. Jadi patokannya ketika teman-teman nanti menganalisa permasalahan di yang lainnya seperti misalkan LCD light, kemudian di audio circuit, ya polanya sama lah ya. Teman-teman pengen tahu ini IC-nya apa gitu ya, nggak usah jauh-jauh, tinggal zoom aja, kemudian klik integrated circuit gitu ya. Di audio circuit apa saja yang terlibat IC-nya, kemudian buka integrated circuit ataupun dioda voltage drop-nya seperti apa gitu ya. Begitu juga di brand yang lainnya ya. Polanya sama. Karena dasarnya adalah kategori yang dibuat ini tadi seperti yang kami jelaskan ada pengelompokannya, yaitu kategori pendukung dan kategori guideline atau sebagai panduan analisa ya. Ada AMOLED, ada LCD dan seterusnya gitu ya. Mungkin sementara Pak Ciko itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk berbagi tips atau style ya. Jadi istilahnya mungkin di episode 9 ini saya coba untuk kilas balik dulu ke episode yang di awal ya, bagaimana cara memanfaatkan khususnya di sini memanfaatkan suatu permasalahan di sebuah kategori dengan keterlibatan kategori pendukung sih sebetulnya seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk Pak Budi Estek. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Ya, tadi sudah dijelaskan secara detail dan sangat terperinci sekali ya oleh Pak Budi bagaimana cara mengenali jalur-jalur netname tadi pada kategori LCD ya. Contohnya di LCD. Contohnya di LCD dan bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan kategori tersebut ya menjadi bantuan dalam menganalisa seperti itu. Contohnya tadi dioda value, kemudian ada dioda voltage ya, seperti itu. Nah, sepertinya saya juga sedikit udah kriep-kriep, tadi ngopi mulu, ngerokok terus. Sedikit saya mau menginformasikan bulan ini itu ada event di Jambi ya. Jadi ada event test point di sana
Dan bagi teman-teman yang memang berdomisili seputaran Jambi, silakan menghubungi pihak panitia ya. Dan tentunya di sini kita juga mensupport untuk teman-teman teknisi di sana ya. Dan nanti tentunya akan ada bagi-bagi license dan door prize untuk teman-teman teknisi Jambi bisa dapatkan seperti itu. Dan setahu saya di sana ada bintang tamu seperti dari Ko Hawkins ya, ada juga kalau nggak salah dari Bang Ical ikut juga di sana, dan untuk bulan depan juga sebenarnya ada juga event. Jadi berurutan tuh dari mulai November, Desember, dan Januari itu ada event test point tuh banyak. Oke, sembari menunggu hujan berhenti, jadi selanjutnya ya. Selanjutnya mungkin masih seputaran ingin mengedukasi fitur-fitur daripada Orion. Nah, yang tadi sudah disampaikan adalah guidelines, cara menggunakan guidelines, dan mungkin sekarang bisa disampaikan bagaimana caranya menggunakan bitmap, karena bitmap di sini banyak sekali tombol-tombol itu di atas tuh kan teman-teman bisa lihat ya, ada putar balik kiri, putar balik kanan, ada lurus ya kan, ada apa di situ kan banyak jungkir balik. Jadi itu ada fungsinya masing-masing ya. Dan terkait di Orion ini sudah all in one antara bitmap dan multi layer itu jadi satu ya. Jadi Kita coba explore. Oke, ini coba kita akan kasih lihat ya salah satu contoh bitmap. Bitmap apa Pak? Ini yang bitmap yang kemarin kita baru rilis itu ada Xiaomi ya kalau nggak salah ya. Wah, itu bitmap banyak banget. Ya. Kemarin baru dirilis. Ada Samsung, ada Xiaomi, dan itu tipe-tipe paling baru. Nah, ini saya coba buka Redmi Note 10 ya. Ya, termasuk iPhone 15 ya. Kemarin kita baru keluarin ya. iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Plus ya. Ya. Ini tangan saya udah tanggung nih Pak. Udah buka Xiaomi brand. Ya. Nah, ini juga kebetulan baru ya. Baru rilis. Nah, kita panggil Redmi Note 10 ya. Redmi Note 10 ya. Sebutannya adalah Mojito ya. Mojito. Ya. Nah, ini seperti yang pernah saya sampaikan di awal juga ataupun pernah saya buatkan videonya. Kita cek dulu ya si bitmap Redmi Note 10 ini. Nah, di sini ada fitur ini ya. Show all layer. Jadi kalau misalkan si bitmap Redmi Note 10 Mojito ini dia sudah support multi layer, tinggal klik aja langsung untuk memastikan dia itu sudah bitmapnya karakternya sudah multi layer atau belum. Tinggal klik seperti ini, klik ya. Nah, tidak ada reaksi apa-apa ya. Berarti ini merupakan contoh bitmap yang belum multi layer karena ini tombolnya sudah langsung otomatis ditekan. Atau untuk lebih memastikan bahwa ini belum support multi layer, tinggal buka aja ini. Nah, isinya adalah top layer, kemudian top overlay, top solder dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan bitmap yang sudah multi layer. Bisa disebutkan Pak Joko contohnya apa ya? Oke. Kalau nggak salah kemarin dari Realme ya. Realme 9i ya. Kita buka contoh bitmap yang sudah support multi layer. Nah, ini brand Realme, kemudian kita cari Realme 9i 5G ya.
Tuh, tanpa dipanggil ini sudah kelihatan nih ya, ada layer yang di bagian ini. Ya. Nah, kita klik ini show all layer. Nah, ini contoh bitmap yang sudah support multi layer. Nah, berbeda dengan yang bitmap yang Redmi Note 10 Mojuto ini belum support multi layer. Ketika diklik auto seperti ini ya. Itu salah satu cara cepat untuk membedakan ya Pak ya, mana bitmap yang sudah support multi layer, mana yang belum ya. Ini aja kita tinggal panggil atau kita tekan ya. Ya. Itu teman-teman dihafalin aja tuh, tombol itu khusus buat multi layer. Jadi kalau misalkan mau nampil multi layer tinggal diklik aja tombol yang itu tuh. Ya, kalau dia multi layer ya langsung keluar semua. Jadi nggak perlu dipilih manual satu-satu. Kan kalau diklik kan keluar listnya tuh layer 1 sampai layer berapa tuh di situ. Ya. Itu langsung klik aja tombol yang itunya tuh, yang gambar buku tuh kotak-kotak kayak itu. Ya, nah, nanti akan muncul semua multi layernya di situ. Ini semuanya. Tuh kalau lihat ini ya simbolnya kayak apa ya? Kayak kue lapis mungkin Pak ya. Ya. Ini yang paling atas ya, ini yang paling bawah itu kan itu. Jadi layar itu kan lapisan gitu ya. Gitu. Nah, untuk memastikan jumlahnya ada berapa layar ya tinggal dibuka aja ya. Seperti ini gitu ya. Contohnya. Itulah salah satu cara bagaimana membedakan bitmap yang sudah support multi layer dan mana yang belum dengan memanfaatkan fitur yang ini show all layer. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana cara menggunakan bitmap yang sudah multi layer seperti ini. Videonya kebetulan sudah saya buatkan Pak ya. Teman-teman tinggal browsing meluncur ke bawah gitu ya, atau mungkin dari tim kreator sudah ini ya. Di situ sudah ada video durasinya lumayan panjang bagaimana cara menggunakan multi layer ini ya, seperti itu. Jadi tidak harus memanggil semua layer ya. Tergantung keinginan kita apa ya. Misalkan jalur apa dengan jalur apa, nanti ketemunya di sini layar berapa, sini layar berapa gitu ya. Gitu. Nah, di sini juga ada istilahnya ada layar top, ada layar bottom. Nah, layar top ini nah, kalau kita matikan ya. Ini ada yang ini ya. Ada yang muncul, ada yang hilang seperti itu. Nah, intinya untuk bagaimana cara menggunakan multi layer ini tidak akan dibahas di sini atau tidak dibahas di sini, tetapi teman-teman tinggal tonton video yang sudah pernah saya buat ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya kalau ya ini ya, di sini ada di panel bitmap ini ada menu yang paling kiri flip vertikal. Nah, tinggal ini aja ya. Jadi posisinya tinggal gimana teman-teman enaknya seperti apa. Kemudian kalau ini flip horizontal berarti gambar ini pindah ke kiri, ini pindah ke kanan, kurang lebih seperti itu ya. Berpindah-pindah. Ini ada tombol rotate ya. Ini seperti biasa ya, mau di guideline, mau di schematic. Pintu screen ini pasti ada ya. Ketika di zoom seperti ini ya. Kembali ke normal. Ini tentang top dan bottom, ini layer. Nah, ini kemudian 2 dimensi ya. Kalau saya Pak, di sini enaknya kalau misalkan ya spek komputernya, misalkan yang saya rasakan di i5 ya, ini sering saya matikan, jadi gelap seperti ini gitu ya. Gitu. Supaya lebih ringan aja lah gitu ya. Nah, yang ini nih maksudnya. Nah, kalau yang saya biasa ya, mungkin teman-teman tergantung ini ya. Nah, kalau ini misalkan dinyalakan seperti ini ya, ada inilah ya, gitu. Saya senangnya gelap-gelapan lah gitu ya. Yang putih bagus ya, betul. Kalau temanya di sini pakai backgroundnya putih ya lebih bagus gitu ya. Kemudian di sini ada polyline ya, teman-teman di sini enaknya di sini lah ya. Polyline ini kalau misalkan ini tidak dipanggil ya berarti ketika kita klik misalkan jalur ini tampilannya cuman seperti ini ya, kedip-kedip saja tanpa ada garis. Karena kalau kita klik polyline ini ya, ini kalau kita klik polyline ini tidak langsung muncul garisnya, tapi kita panggil ulang garisnya misalkan, nah, baru muncul.
Jadi diterangkan juga selain dengan kedip-kedip menyala seperti ini juga diterangkan juga dengan sambungan jalurnya berupa garis seperti ini gitu ya. Gitu. Ya tergantung teman-teman bagaimana cara enaknya menggunakannya gitu ya. Kalau kolom yang di pojok kanan itu Pak? Ini Itu yang pojok kanan bawah. ini. Oh ya. Ini ada sebuah tabel gitu ya. Dan ini bisa kita tarik ya. Kita pindah-pindah sesuai keinginan gitu ya. Nah, di sini ada dua tabel ya. Ini yang atas. Yang atas ini namanya part ya. Part. Kemudian ini adalah yang tengah ini nama netnya yang kita panggil tadi. Namanya nama net name-nya MIPI CS12 CLK_P kayak gitu ya. Nah, ketika kita klik tadi seperti ini ya, misalkan di jalur ini ya, ini otomatis berubah. Ya, kita perhatikan di sini nama netnya berubah, kemudian di sini di bawah net ini ada part ya juga dia berubah, tergantung ini ya, tergantung ya. Nah, misalkan, nah yang ini. Di sini tertera tulisannya CCI I2C SDA 0. Sama ya, seperti itu. Ini polyline-nya kita aktifkan, kita klik lagi. Jadi biasanya Pak Ciko net name yang di sini, di jalur ini dengan di sini sinkron. Nah, di sini namanya itu CCI I2C SDA 0. Nah, di sini juga sama. Kemudian di sini dijelaskan komponen yang terhubung, komponen apa saja yang terhubung dengan jalur net name ini, ya, yaitu R sekian, U1000 sekian, dan J sekian. Gitu. Dan disebutkan juga di R ini dia pin nomor berapa, di U1000 ini dia pin berapa. Ini juga ada layarnya ya, seperti itu. Jadi yang bawah ini menjelaskan tentang komponen apa saja yang terhubung. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada dua buah konektor, yaitu J133053 dan J133055. Nah, di sini juga dijelaskan Pak ya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini nggak mau ribet apa saja yang terkait ya langsung aja di sini kita lihat ya. Gitu. Yang jelas pasti sama gitu ya. Gitu. Kemudian di sini juga ada U1002 dan R sekian. Nah, ini yang U1002-nya. Kemudian yang R-nya tinggal teman-teman cari. Nah, ini R-nya ya. Ini resistornya dan dijelaskan terhubung ke kaki resistor kaki nomor 1. Seperti itu. Ini pinnya ya. U1002 di kaki nomor IC-nya AJ3 di konektor pin 14, di konektor yang ini kaki nomor 15. Oke, Pak Budi, maaf. Ya. Terakhir sebelum kita bacakan beberapa komen dan pertanyaan dari teman-teman. Nah, yang tadi saya sebutkan di awal adalah keunggulan dari fitur Orion ini adalah menggabungkan banyak file ya dalam satu view atau tampilan dan itu saling terhubung. Nah, mungkin bisa dipraktekkan, dikasih lihat ke teman-teman bagaimana cara menggabungkan file-file tersebut seperti itu Pak. Betul, dan ya. cara menggunakannya. Ya. Misalkan kita di sini, kalau menurut saya di sini gini Pak Joko, kita ingin mengkombinasikan atau ya katakan tadi mengcombine ya, mau Gatline dengan skematik atau mau misalkan dengan bitmap ya, asal syaratnya mendukung gitu ya. Nah, artinya mendukung di sini jika tipenya itu misalkan sudah terpenuhi ya, ada guideline, ada bitmap, ada skematik, itu sudah pasti bisa di snap ya atau bisa di combine gitu ya. Gitu. Nah, cuman di sini juga ada ada syarat yang lainnya. Ini misalkan saya close dulu gitu ya. Ini sudah kita panggil bitmap Redmi Note 10 ya. Redmi Note 10 Mojito ya. Biasanya sih kita awalnya dari Gatline dulu ya. Dari Gatline dulu. Ya.
terserah mau pakai Android, mau misalkan pakai iPhone. Ini kita panggil guideline-nya. Ya. Kita coba dulu di Android lah ya. Oke. Nah, kenapa? iPhone aja ya. Ya, karena terlanjur bilang iPhone, kita buka iPhone. iPhone ya. Nah, seperti iPhone kita ke paling atas di sini ada Apple ya. Gitu. Misalkan kita panggil apa ya? XS ya. Nah, di sini lengkap ya. Skematiknya, kemudian ada guideline-nya dan seterusnya. Nah, kita buka guideline-nya gitu ya. Tentunya tadi syaratnya adalah tersedianya bitmap-nya, kemudian tersedia skematiknya. Nah, ini kita panggil pertama guideline-nya gitu ya. Ini apa? Netname yang semua ada di kategorinya. Ya. Misalkan di sini kita akan memanggil guideline agar bisa terkoneksi dengan skematik ya. Berarti kita cari skematiknya. Nah, ini iPhone Access skematik. Caranya klik kemudian seperti ini ya. Drag and drop gitu ya. Nah, di sini dalam satu screen, satu layar ini sudah ada dua gambar, dua tampilan, dua viewer. Di sini yang sebelah kanan ini adalah gambar utama ya, gambar mainnya. Karena di sini kenapa disebut gambar utama? Di sini tidak ada tanda close. Kalau di sini ada ya, tanda close seperti itu. Ini sebagai layar utama dan di sini layar kedua, di sini skematik seperti itu. Nah, langkahnya untuk mengkoneksikan dengan skematik seperti yang sudah-sudah. Ya, misalkan di sini ini kategori LCD ya. Kita misalkan ingin melakukan investigasi. Atau pertamanya begini ya, ini konektor, ya. Caranya sama seperti di Android, kita buka integrated circuit. Kalau di iPhone di sini namanya komponen name. Komponen name, nah ini, si konektor ini kodenya berapa gitu ya, tinggal klik seperti ini, nah, ikutin garisnya. Nah, kodenya adalah J5700, display base, maksudnya di sini adalah display utama atau konektor utamanya si display ini adalah kodenya J5700 dan ini bisa langsung kita koneksikan dengan skematik. Kita investigasi, kita klik ya. Nah, seperti ini. Jadi caranya tekan di guideline-nya, kemudian di keyboard tekan kontrol, tahan, kemudian terkoneksi ya. Nah, ini sudah suatu bukti bahwa guideline-nya sudah terkoneksi dengan skematik. Kemudian kita ingin menginvestigasi, misalkan tadi di konektornya ini netname-nya ya. Nah, katanya di sini yang terhubung dengan pin nomor 19 ini nama netname-nya adalah ini ya. 90 MIPI apa itu display data 2 conp. Ya, caranya sama, di keyboard tekan kontrol dulu, kemudian tekan seperti ini. Nah, ini sudah nyambung ke sini, tapi di sini masih belum ada penjelasan dia nyambung ke pin nomor 19. Tinggal kita ini aja. Nah, untuk menzoom ini ya, menzoom gambar ini di skematik, di sini ada scroll ya, scroll to page. Nah, kalau seperti ini, kalau ininya nyala, ini kalau kita scroll berarti dia akan berpindah halaman atau gambarnya naik turun. Nah, kalau kita ingin matikan, otomatis dia gambarnya kita bisa zoom in, zoom out. Oke. 90 MIPI apa itu display data 2 conp, dia cocok Pak Ciko ya, terhubung ke nomor pin 19. Caranya seperti itu. Nah, ini baru satu yang kita panggil untuk bisa dikoneksikan dengan guideline. Pertanyaannya bisa nggak kita panggil lagi bitmap? Ya, bisa Pak ya? Ya, tambahin lagi, satu lagi. Coba Kalau kurang yakin. Atau kita panggil layout juga bisa ya. Kita panggil bitmapnya saja gitu ya. Kalau masih kurang yakin ya, guideline udah dibuka, skematik udah dibuka, tambahin lagi, satu lagi nih. Ini masih saya tahan maksudnya ya. Ini mau posisi vertikal, mau posisi dia pingin di atasnya skematik bisa, atau pingin di bawahnya bisa ya. Atau kita pindah ke sini juga bisa, di atasnya bisa, di
bawahnya juga bisa. Yang penting di hold aja, ditahan, jangan dilepas dulu ya. Ini maksudnya masih saya tahan. Cari posisi yang enak baru dilepas. Kalau saya cocoknya enaknya di sini sih. Oke. Kita lepas ya. Jadi si bitmapnya nanti ditampilkan di atas. Nah, seperti ini. Nah ini luar biasa sekali nih. Ini fitur kita ini. Ini fitur kita, unggulan kita yang hanya Orion yang bisa menggabungkan antara hardware solution, skematik, dan bitmap. Jadi teman-teman kalau di tempat lain mungkin nggak bisa dapetinnya kayak begini nih. Gitu. Jadi ini sangat membantu sekali ya. Jadi kalau misalkan nggak yakin, buka ini, nggak yakin, buka itu lagi, tambah lagi satu lagi ya. Kalau bisa di situ tumpuk semua di situ, asal jangan tambah bingung aja malah. Ya. Nah, tadi Pak Ciko ya, karena kita menampilkan satu buah gambar yaitu memanggil skematik sudah terkoneksi. Nah, sekarang dengan memanggil bitmap. Logikanya di sini kalau kita panggil getline ke skematik nyambung, harusnya ke sini juga nyambung ya, terkoneksi ya, seperti itu. Nah, kita aktifkan dulu di sini polyline-nya. Nah, ini saya matikan dulu. Kita gelap-gelapan. Nah, kita panggil netname yang lain ya. Tekan kontrol seperti biasa, nah, klik seperti ini. Nah itu gambarnya gerak dua-duanya tuh, antara skematik dan bitmap tuh. Jadi langsung terhubung ya Pak ya? Betul, seperti itu. Berdasarkan netname. Netname yang kita ingin dipanggil ya, ingin panggil gitu ya. Jalan ya. Ya, tuh. Jadi bukan sihir, bukan sulap, tuh udah namanya sama tuh, ya kan? Misalkan kategori yang lain ya. Nah, ini ada RFPP sudah pernah kita bahas kemarin. Ya. Nah, ini ada Lightning USB ya, Lightning USB. Nah, konektor yang terlibat yang ini, gitu ya. Kita cek di komponen name. Ya. Ini kodenya berapa? J6400. Kita panggil skematik dan di bitmap sekaligus. Ya. Nah, ini konektornya gitu ya. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Konektornya J6400. Kemudian sama langkahnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita ingin panggil apa gitu ya. Ini ada netname. Ke skematiknya connect, ke ininya juga connect ke bitmapnya. Jadi teman-teman tergantung mau menggunakannya sekaligus dua-duanya dengan skematik dengan bitmap ataupun salah satu tergantung kebutuhan gitu ya. Itu mungkin Pak Ciko untuk ya. Ini ya. Terima kasih Pak Budi. Tepuk tangannya dulu. Ya. Oke. Sembari menunggu Pak Budi ngopi dan bakar udut, saya akan membacakan beberapa komen, masukan, pertanyaan dari teman-teman nih di sini ya. Dari Bang Ubay, guru saya request bitmap untuk Realme C21Y sama blok diagram. Soalnya ada 5.000 unit masuk tipe yang sama, Masya Allah. Nyayur itu nyayur. Oke, itu udah dicatat sih sama tim support kita, udah udah di forward ya requestnya ke tim produksi dan insya Allah mohon doanya segera dirilis ya. Untuk bitmap Realme C21Y. Begitu Bang Ubay. Dan dari Bang Iwan Jaya Diningrat, kalau untuk mencari persamaan IC, oke, ini mah sepertinya tadi udah dipraktekin banyak ya. Jadi sudah terjawab tadi ya dengan Pak Budi menerangkan tadi, hanya pencet tombol kontrol di keyboard ya dan arahkan kursor ya. Apa? Yang mana? Oh iya dah. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Loh, kok belum ada gambarnya? Oh, delay ya. Oh ya. Maksudnya dia
Jadi Bentar, saya pindah dulu deh. Jadi jadi begini nih, Mas Iwan Jayadiningrat ya, coba nanti akan dibantu sama Pak Bayunya langsung. Ya, coba saya jelasin sedikit ya. Mm-mm. Kan saya juga suka nyari IC kadang Pak. Oke. Soalnya, ya. Ini awalnya gini kita buka nih Orionnya. Nah, ini belum buka guideline tipe apa, sudah mau nyari IC nih. Oh, Nah, itu bisa di sini. Nah, kita tulis misalkan oke, IC SM3080. oke, Enter. enter. Nah, ini langsung keluar, Pak. Oke, Nah, ini jadinya nggak perlu buka tipe guideline-nya dulu atau nemu mesinnya separuh atau apa kali ya. Nah, ini atau langsung inget butuhnya apa kan bisa diketik di sini. Nah, ini juga bisa langsung diklik ini nih, di sini nih. Oh ya, Eh, dari ID. dari Nah, menu profile di menu pojok profile, kanan iya. atas ya. Dibuka, di situ ada namanya cross reference part, diklik, diketik IC-nya ya, IC part numbernya. Oke. Nah, ini dicontohkan. apa ya? Siapa ya misalnya? Oh, si LUB apa berapa? LUB doang. Waduh, banyak banget ya. Nah, ini Matching is people. kita contohkan IC WiFi ya. Bukan. Ah, bukan. Ini Pak Oh, keterangannya ini Pak. IC display. LCD Oke, biasa sorry. nih, ya. IC display. Yang umum-umum nih banyak nih. Terus ya gitu deh pokoknya. Ya. Nah, ini Oke. langsung diklik ke tipenya. Nah, Oke. kalau yang dari tipe ya tadi tetap ke integrated circuit ya. Oke. Kalau yang tadi yang awal dari apa yang seperti database itu lebih ke inventory ya. Jadi inventorinya keluar semua di situ. Persamaan-persamaan IC. Iya, kan jadinya nggak melulu harus buka guideline dulu baru dikontrol cari IC-nya, bisa langsung dari sini. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Bayu atas penjelasannya, atas bantuannya. Jangan dulu dong. Oke, seperti itu ya, Abang Iwan Jayadiningrat ya. Semoga penjelasannya cukup dapat dimengerti ya. Jika masih belum, nanti kita undang langsung ke sini ya, Mas Iwan ya. Ya, terus nyambung nih pertanyaannya nih. Wah, ada siapa nih? Ada Bang Rian Fatur Rahman, belum dapat kaos Orion Guru. Itu yud, catat yud. Bang Rian. Oke, dari Bang Iwan lagi nih. Kalau spesifikasi laptop untuk menjalankan Orion yang kayak gimana? Ya, soalnya laptop saya kadang restart untuk menjalankan Orion. Nah, mungkin Pak Bayu bisa dibantu kira-kira spesifikasinya minimal yang bisa atau layak lah ya, yang tidak Nggak tahu juga Pak, relatif juga sih ya. Paling enggak gen tengah-tengah lah ya. Sekarang kan udah gen 13 nih. Gen tengah-tengah lah. Tengah-tengah berarti 7 ya, gen 7. Ada nggak sih gen 7? Saya sih masih pakai gen 3. Oke. Jadi ya jujur ya, kalau dibilang kan memang ya spesifikasinya ya kalau dibilang sekarang i3 juga udah basi kali ya. Maksudnya enggak apa. Enggak, yang penting mah gennya dong. i3 nggak masalah. Iya, kalau iya. gen 10. Ya cuman kan rata-rata sekarang juga udah yang baru masih ada. Ada. i3 masih keluar. Ada. Oke. Nah,
Kalau di komputer kita rata-rata di kantor itu ya PC teman-teman di sini itu kita pakainya i5 i5 Gen 4. i5 Gen 4 Gen 4 ya dengan Ya itu juga kurang kan sebenarnya. ya Naik nah dikit lah. Itu tahun berapa? 2015 kali. itu pun sebenarnya cukup gitu. Dari nggak maksudnya dari kita dari sisi teman-teman di sini lumayan lah nggak terganggu gitu. Apalagi kasusnya di sini suka ngerestart gitu ya. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan nih dari Abang Berdikari Kalibata. Oke, ini anak Kalibata nih kayaknya nih, Taman Pahlawan. Di episode lalu sudah ada pembahasan IC charger MediaTek Qualcomm. Kapan giliran IC charger Exynos Guru, terutama apa nih? SM5174. Kebetulan ada kasus sudah beberapa kali ganti IC tersebut, HP belum mau bangkit. Kapan Pak Budi? Kira-kira bisa di Oke. Exynos SM5174. 517 Ini operator nih maksudnya diambil. SM5174. Oh enggak ada tapi. nggak ada. Bukan 5174 kali. Iya, mungkin Coba 5175 ya. 51 Enggak ada juga. udah tadi. Oke. Yang ada SM5704. Ya. Insya Allah Tuh kan. Insya Allah materinya bisa diselipkan di pembahasan minggu depan ya, Bang Berdikari Kalibata. Ya, Enggak ada. oke. Bang, Itu A51 5714 ya. Ah, ini maksudnya kali. Iya ini. Pak Budi nih. Kok MMC Pak? ya, Apa nih? 172 nih, baruan. Charger itu ya? Ada charger, juga charger, ya? IC charger Exynos. Ada chargernya juga ya. Ini. Tadi koleksinya apa? Oh, sekarang keluar? Kebalik ini nyebutinnya, ini dia 5174, yang itu 5714. Oke, keselip sedikit ya. Ya, jadi insya Allah minggu depan ya bisa dimasukin ya untuk pembahasan Exynos. Ya, Bang Prianto, ya sibuk banget sepertinya Bang ya. Nggak apa-apa Bang. Ini terbalik 5174. Dari Abang Tegalwangi pun, saya berharap kedepannya Estek bisa mengadakan acara gathering tenisi di setiap kota di Indonesia. Setuju. Wah, jadi ditunggu saja ya Bang ya, karena persiapannya sedang kita godok. Bahasanya nggak enak banget. Untuk kamera itu. Kamera. Kalau N gondok jadi. Insya Allah Bang, mohon doanya aja Bang segera. Kemudian apa nih? Oh dari Bang Ricci Riyandi, PC-ku i3 Gen 2
apa nih, jadulers masih cukup satset buat skema. Wah, mantap itu. Wah, itu mantap tuh. Settingannya sih memang ngaruh sih. Windows-nya Ya, ya, ngaruh. ya, ya. Iya. Ya, Iya, settingan Windows-nya bagus tuh. ya. Jadi memang ya kadang beda-beda sih ya. Ada yang memang pegangannya, jadi ya nyaman-nyaman aja. Kalau begitu bukan pegangannya, nggak sabaran, jadi kayaknya ngeheng, ngerestart gitu. Dari Bang Abdul Berry, request dong Redmi 12C. Hihihihi. Serem amat ini. Oke, itu guideline sekali ya maksudnya ya, hardware solution ya. Redmi 12C ya. Udah ada yang rusak. Oke, jadi mungkin malam ini ya kita singkat saja ya. Dan oh ya, insya Allah minggu depan beliau-beliau yang malam ini tidak bisa hadir akan kembali hadir bersama kita dan mungkin dengan suasana yang sangat berbeda. Jadi ditunggu saja untuk episode ke-10 ya. Dan oh ya, sebelum kami closing ya. Jadi saya juga ingin menginformasikan ada satu acara lagi, satu event lagi di bulan Desember ya, tepatnya kalau nggak salah di tanggal 16 itu event ATM atau Asosiasi Teknisi Magelang ya. Dan kalau nggak salah nama eventnya kepoin dong. Gitu. Nah, panitianya itu Bang Prianto tuh, Bang Prianto panitianya. Jadi Luar biasa. Dan di situ pematerinya kalau nggak salah ada Bang Ical, ada Pak De Salim, ada Pak De Sadewo, dan kalau nggak salah ya masih banyak di situ ya pematerinya. Dan acaranya outbound ya, camping. Jadi yang belum pernah camping ya datang aja di situ, monggo gitu. Dan tentunya Hashtag juga selalu membagikan martabak, maaf, membagikan lisensi gratis kepada teman-teman dan door prize Hashtag seperti itu. Dan Pak Budi, sebelum kita closing bersama-sama, apakah ada wejangan atau kata-kata pesan-pesan terakhir? Silakan. Ya, intinya kami akan berusaha untuk tetap terus mengakomodir, kemudian merealisasikan request teman-teman segera dan secepat mungkin Pak Jiko ya. Amin. Baik itu request tipe ataupun misalkan jika teman-teman di sini ada ingin menyampaikan koreksi juga jangan segan-segan, koreksi-koreksi yang mungkin di sini kami di sini ada kurang terpantau mungkin ya. Terus yang segan-segan silakan untuk dikomunikasikan agar lebih inilah. Oke. Jadi intinya kita sebagai manusia bukan robot, jadi tentunya pasti akan ada kesalahan dalam membuat ini, dan tentu saja masukan dari teman-teman itu kami sangat mengapresiasi ya, karena dari teman-teman lah kita selalu memperbaiki dan mengimprovisasi ya kesalahan-kesalahan itu. Dan ya sekali lagi ditunggu episode kita minggu depan, episode ke-10, dan tentunya akan sangat lebih luar biasa daripada episode-episode sebelumnya. Mungkin nanti akan saya datangkan bintang tamu dari luar sana, luar bumi, dan jadi ditunggu saja ya, ada kejutan apa ya, karena mungkin bosen ya dengerin dari yang bahasa Indonesia, mau dengerin yang dari bahasa Arab, bahasa India, dan bahasa Latin, dan itu segera Biasa membahas materi kembali gitu ya, seperti yang di episode sebelumnya gitu ya. ya. Oke.
kami semua beramai-ramai di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari tutur kata penyampaiannya yang lemah lembut ya. Jadi kami hanya berusaha membagikan sedikit pengetahuan kami ya, dan itu juga mungkin kurang sependapat dan kurang pemahaman dari teman-teman, jadi kami mohon maaf. Dan sekian untuk episode malam ini, episode ke-9. Kita berjumpa lagi episode ke-10 minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.